Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito, Besamo Kita Sehat. Pemirsa, nyeri perut kanan atas seringkali dianggap sepele, padahal ini bisa menjadi salah satu tanda penyakit berbahaya, yakni batu empedu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan nyeri perut kanan atas, waspada batu empedu. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, yakni dua dokter Kito. Yang pertama yakni ada Dokter Junia Arini. Selamat pagi dokter. Pagi. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Selalu baik ya, selalu baik dan juga selalu siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ya dok. Betul. Baik, pemirsa yang kedua saya sudah temani juga dengan Dokter Bella Diana Citra. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Chef. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik, udah sehat dan siap juga ya dok ya Iya. untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita. Ya. Baik, pemirsanya udah nggak sabar banget nih dok untuk membahas terkait dengan batu empedu tentunya. Baik pemirsa, langsung aja kita mulai perbincangan kita. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya dapat melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Kita mulai terlebih dahulu ke Dokter Junia Arini terlebih dahulu ya dok. Terkait dengan batu empedu, mungkin masyarakat di rumah masih ada yang belum ngerti nih dok. Sebenarnya batu empedu ini apa dan batunya itu terletak di mana ya dok? Soalnya biasanya ada batu ginjal atau ada batu saluran kemih juga. Jadi bingung nih. Ternyata banyak batu di organ dalam kita nih dok. Kalau Iya. batu empedu gimana tuh dok? Oke. Jadi Syifa, batu itu istilah karena ada padatan yang terbentuk. Bukan yang real batu yang kita temukan di itu ya. Oh berbeda berarti ya dok? Berbeda, bukan batu yang ada di alam ini gitu, berbeda. Bentukannya batu memang karena ada sesuatu yang menggumpal dan mengeras. Memang bentukannya seperti kerikil bebatuan, ukurannya bermacam-macam nanti. Kebetulan yang kita bahas sekarang ini batu di saluran empedu. Tepatnya di kantung empedu, karena beda lokasi nanti beda lagi nih. Karena kan ada salurannya, ada kantungnya. Nah, lokasi batunya itu mempengaruhi nama diagnosanya nanti. Tapi hari ini kita spesifik di batu kantung empedunya begitu. Jadi empedu itu ada satu organ ya, letaknya di kanan agak sedikit atas, di bawah hati sedikit di samping lambung dan di pangkal usus kita. Jadi di dekat situ memang fungsinya dia harus mengeluarkan suatu zat di sekitar situ. Nah, di situ letak kantung empedu, nanti batunya bisa terkumpul di situ. Nanti kita bahas lebih lengkap di belakang. Akhirnya muncul gejala tuh nyeri perut kanan atas. Oke, berarti letaknya juga berpengaruh terhadap nyerinya tadi ya dok ya, nyeri perut kanan atas dengan batu empedu sesuai dengan yang sudah dokter jelaskan letaknya tadi. Betul. Mungkin terkait dengan faktor risiko dan juga penjelasan selanjutnya boleh dijelaskan langsung di slide ya dok. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillah. Hari ini semoga materinya bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kemudian untuk kita juga nih reminder, karena ini nanti kasusnya ternyata banyaknya pada wanita nih ya. Kita mulai. Pertanyaannya, kita mulai dengan pernyataan dulu. Nyeri perut kanan atas. Apa itu? Apakah hanya batu empedu nanti atau tidak ya? Waspada batu empedu. Jadi kita harus waspada batu empedu, kejadiannya yang mungkin dulu muncul sering pada usia yang lebih tua. Sekarang dengan faktor resiko, pola makan, gaya hidup yang ada saat ini, banyak kasus muncul di usia yang lebih muda ya. Oke, ini tadi yang kita bahas sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ini ada namanya kantung empedu ya. Oke, sebentar. Oke, yang hijau itu. Nah, di bawah ini yang tertumpuk kelihatan itulah batunya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Walaupun batunya juga bisa nanti tersumbat di salurannya. Oke, bukan hanya di kantung. Ini nanti ada salurannya tersambung ke usus kita. Lokasinya bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Next. Oke. Oke, kita mundur sedikit. Kantung empedu ini lokasinya ya.
Hepar atau hati lokasinya di perut kanan atas. Walaupun ada ya yang beberapa orang mungkin sangat langka atau rare yang organnya letaknya berbalik. Normalnya ini ada di kanan, tapi ada beberapa kasus yang letaknya di kiri. Tapi jarang ya, sangat jarang. Dia reverse, biasanya organnya berbeda lokasinya. Jadi ini ada hati itu ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Kantung empedu itu letaknya di bawah yang besar. Oke. Jadi yang besar itu lebih ke kanan, makanya nyerinya lebih ke kanan. Tapi cenderung ke lebih atas. Atas di sini kita ambil garis tengahnya itu pusar ya. Jadi dia kanan atas, area situ lebih nyeri. Oke, ini usus kita, ini ada lambung ya, nanti ada saluran yang ke situ. Ternyata dia walaupun kecil berbentuk tersembunyi lokasinya, fungsinya sangat penting di tubuh kita. Oke, bentuknya seperti buah pir, ukurannya itu bervariasi, tergantung setiap orang. Tapi ada range-nya kurang lebih 7,5 sampai 12 cm dengan kapasitasnya 35 sampai 50 mili. Kalau pemirsa di rumah bayangkan berarti organ kecil ini kapasitasnya tidak lebih dari seperempat aqua gelas ya, air botol kemasan yang kecil. Jadi sangat kecil. Seandainya ada batu di situ, otomatis volumenya juga terganggu. Kemudian batunya yang kecil-kecil bisa terjadi gesekan juga. Kemudian ada regangan juga, ada peradangan juga. Kadang hal itu menimbulkan rasa sensasi nyeri. Oke, fungsinya apa sih kantung empedu ini, kok penting gitu? Kenapa harus ada walaupun nyelip gitu di tempat yang sempit seperti itu ya? Sebenarnya kandung empedu ini atau gallbladder ya, sebagai reservoir atau wadah dari cairan empedu. Sedangkan fungsi utamanya itu dari kantung empedu, dia memekatkan empedu dengan cara menyerap air dan natrium. Begitu. Jadi dipekatkan, makanya memang fungsinya memekatkan dengan menyerap air dan natrium. Jadi saat sesuatu yang dipekatkan ini jumlahnya terlalu banyak, akhirnya bisa juga memicu untuk terjadinya pembekuan atau terbentuklah batu-batu dari kristal-kristal tersebut. Ya, oke, next. Oke. Kita lihat ini kalau diambil ya, ini sekilas aja bentukannya itu ada kayak buah pir, kemudian ada salurannya pun ada cabang-cabangnya ya, akhirnya nanti berujung atau bermuara di usus kita. Bentukannya persis seperti buah pir. Bayangkan kantung yang kecil ini harus meregang, terisi oleh batu yang menggumpal, kemudian harus bekerja juga seperti fungsi normalnya. Kerja yang lebih berat itu bisa menimbulkan peradangan juga. Berarti walaupun kecil banget ini banyak sekali manfaatnya ya dok ya? Betul. Baik, mungkin kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.